Ku di YouTube alhamdulillah subhanallah Gusti Allah bosen. Om bendina wali-wali ku muni subhanallah luwih fasih kan. Mbok ni sucuk. Ha iya. Makanya ayo pandangan kita berbuat baik dan berbuat maksiat. Lho Pak Gusti Allah mau ngapura ki terus gunane apa nek dhewe maksiat? 3-0 bet. jadi bisa Bapak ngomongnya enak. Mas itu paham ya? Ngikuti bisa ngikuti ya ngomong Jawa gini. Bisa. Mas Berto katanya nggak paham. Nggak paham ya? Kurang paham. Pokoknya ikut ketawa aja. ketawa kan sedekah, Bang. Ketawa ikut ketawa. Orang nggak ngerti. Saya tadi kan bilang, Habibie kan bilang mari kita berbuat baik. Saya tambahi dan berbuat maksiat. Kenapa? Apa gunanya Tuhan itu Maha Pengampun kalau kita tidak berbuat maksiat? Dan itu ada hadisnya, Beb. Jadi di Riyadhus Shalihin ada, di Sahih Bukhari ada itu. Jenengan pasti perso itu. Jadi ada sahabat Nabi itu curhat kan. Wahai Nabi, saya itu munafik. Mungkin kafir nggak beriman. Ngapain? Aku tiap hari itu melakukan dosa terus besar. Dosamu sama besarnya dosamu sama bumi besar dosaku. Sama langit besar dosaku kan itu. Nah Rasulullah itu nggak segera jawab. Rasulullah itu malah ngajak guru gitu. Iya ya. Kalau kita manusia nggak bisa bikin dosa, mungkin Tuhan bosen sama kita. Gitu. Karena Tuhan Maha Pengampun. Kalau nggak ada lagi yang diampuni ya sudah aja ini. Ceritanya nggak seru kan gitu. Tutup buku. Iya, tutup buku sinetron kok cuma damai, halo sayang gitu kan nggak ada penontonnya kan. Terus baru kemudian Rasulullah itu menyampaikan bahwa kasih Tuhan itu meliputi segala sesuatu kan, mengutip Quran itu wasiat rahmati kula saya kan itu kasihku permaklumanku kasih itu kan melebihi maaf melebihi ampunan meliputi segala sesuatu kan. Ampunan Tuhan lebih besar dari apapun yang kita lakukan. Tapi sebelumnya yang menarik itu Rasulullah itu bilang iya ya. Seandainya manusia nggak ada lagi yang bisa berbuat dosa, mungkin Tuhan bosen dosa manusia. Kita dilenyapkan Tuhan bikin makhluk lain seperti manusia yang kadang berdosa, kadang berbuat baik gitu. Karena Tuhan Maha Pengampun. Makanya saya itu kadang-kadang minder dengan tukang maksiat tuh. Kurang gitu ya. Kok nggak ngajak-ngajak aku gitu loh. Itu paham ya Berto ya? Oh gitu. Makanya satu-satunya bahaya dari perbuatan dosa itu bukan dosanya itu sendiri. Tapi itu menjadi argumentasi, menjadi apologi setan untuk membuat yang melakukan dosa itu supaya putus asa. Berprasangka buruk pada Tuhan, Tuhan sudah tidak sanggup lagi memaafkan. Kan itu, cuma itu aja. Kalau dosa itu tidak membuat putus asa sebenarnya nggak masalah. Kecuali dosa dengan sesama kan itu. Dosa dengan sesama kan memang Tuhan tidak akan mengampuni kecuali yang kita salahi itu mau memaafkan kan itu. Nah ini perlu kita sering bicarakan. Karena nggak realistis kalau kita bilang, oh mari kita jangan melakukan dosa ini. Nggak bisa. Jatuh-jatuhnya nanti kita cuma munah kalau begitu. Mungkin setiap hari kita dosa. Nggak Kiai, nggak Habib, semuanya pendosa lah. Kan gitu. Apalagi Berto. Tapi belum tentu loh dosanya Berto sama dosaku itu lebih banyak. Dosanya Berto belum tentu. Kayaknya lebih banyak aku lah. Aku lebih kreatif dalam berbuat dosa. Cuma Berto itu merasa dosanya paling lebih banyak dari karena dia nggak tahu hitung-hitungan dosa. Kalkulator itu rusak. Kalkulator itu rusak. 2 kali 2 itu sama dengan 2 juta. Gitu loh Beb sekarang itu. Kita harus realistis, makanya pendekatan beragama kita itu harus realistis. Kalau enggak nanti ya agama kita menjadi agama fosil dan akan ditinggalkan. Dan kita harus belajar dari
apa itu ketatnya hukum-hukum yang difatwakan oleh apa itu pemuka-pemuka salafi itu yang justru membuat arus ateisme itu membesar. Jadi kita harus ya dosa ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini dosa dan kita yakin Tuhan itu memaafkan gitu. Selama kita itu masih teguh berpendirian seperti itu sebenarnya nggak masalah. Tapi setan Tuhan sudah nggak bisa memaafkan kamu, Tuhan sudah nggak bisa memaafkan kamu, udah nekat aja sekalianan itu bahayanya. Tuhan kan maha besar, dosa kita sebesar apapun di hadapan Tuhan kan sangat maha kecil itu. Itu. Nah kitanya aja yang kadang-kadang itu nggak benar-benar pemberani nyoba-nyoba dosa, akibatnya kita tertekan. Maka bagi saya pendosa besar itu adalah orang-orang yang gagah dan husnudzon sama Tuhan kan gitu. Kalau belum bisa husnudzon jangan melakukan dosa. Makanya dosa kiai itu pasti lebih besar daripada dosa seniman. Nah, kiai ini pinter banget buat dosa itu. Mana yang pinter banget caranya busa, gitu loh. Dan makanya itu kadang-kadang itu kalau Astaghfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Itu sebenarnya nuruti basariah kita kok. Nah, kalau kita tahu itu dosa, kita merasa itu dosa, nggak usah minta maaf juga dimaafkan Tuhan. Karena Tuhan itu maha ngafuwun, maha memaafkan, nggak usah diminta ngasih, gitu loh. Nah, kadang-kadang kita suudzon tanya astagfirullah, waduh dosa saya masih banyak, kok kayak Tuhan itu nggak ngasih maaf gitu loh. Makanya itu orang yang gagah itu, Tuhan aku nggak pernah minta maaf kepadamu, karena aku tahu engkau selalu memaafkan aku. Dosaku itu nggak ada apa-apanya dengan maha kasihmu, maha memaafkanmu. Nah gitu loh. Itu cahidan masuk swarga, nggak usah mampiran itu. Dosaku banyak, ini malaikat kan jengkel loh. Kamu suudzon sama Tuhan, udah cemplungin loh. Dosa cekerem gitu aja merasa besar kan gitu. Sombong. Dosa kecil aja disombongkan. Dosa gitu aja sombong. Tapi ini itu sama dengan misalnya kita meyakini bahwa Tuhan itu memberi rezeki. Itu kan harus ada experience. Kan itu, harus ada pengalaman, harus ada tajrib, harus ada percobaan terus-menerus sehingga kita itu benar-benar menemukan itu gitu loh. Kalau cuma sekedar teori ya tetap aja kita dosa kecil-kecil aja udah astagfirullah kan itu. Nasution tuh mimpi cium cewek aja astagfirullah. Baru ngimpi. Ini pendekatan lain ya, supaya kan biasanya umumnya kan kalau Pak Kiai Habib atau Ustaz itu kan para sedherek monggo kita nebi sedaya laku maksiat dosa telek mencret. Asing ngomong yang bendina dosa. Kok kita jujur aja lah apa adanya ini. Karena agama itu kalau tidak diserukan dengan jujur dengan apa adanya, itu malah justru menimbulkan bahaya selanjutnya. Kita nggak usah sombong lah, kita itu bukan orang-orang yang kuat lah. Iman kita lemah, tenaga kita lemah, Islam kita lemah, semuanya cuma lemah semua kok. Cuma imannya yang kuat. Ya imannya itu. Apa Bang? Mungkin aku mau. Jawa Timur boten enten imin. Nah satu-satunya yang harus kita waspadai itu kan sebenarnya kan membuat kesalahan sama orang lain. Karena dosa kesalahan itu ya memang orang lain harus memaafkan, baru Tuhan mau rekomendasi memaafkan. Itu yang lain tuh ya biasa aja lah. Tapi memang ibarat mesin tuh gini kan. Misalnya motor baru, itu cocoknya kan harus pakai pertama. Kalau dikasih bahan bakar bensin pertalite apa-apa cepat rusak. Begitu juga jiwa kita. Fitrah kita itu kan sebenarnya suci kan. Karena kita dari Nur Rasulullah dari Nur Allah. Jadi sebenarnya jiwa kita itu ibarat motor itu kita itu suci. Sesuatu yang suci, fitrah yang suci, itu enggak cocok dengan maksiat. Jadi makanya maksiat itu kata Nabi itu membuat inimu enggak enak. Kan cuma gitu aja.
Tapi kalau kita sudah bisa berhasil ndablek, ora masalah. Gitu loh. Mesinnya wis rusak sisan. Ya enggak usah pakai pertama kok. Air kencing aja jalan. Ibaratnya kayak gitu sebenarnya. Nah kadang-kadang kan omongan seperti ini salah pahami kan. Kiai apa itu? Habib apa itu ngajari sesat kan itu. Jenengan ya berkali-kali dianggap sesat Habib. Ya jelas kalau nggak dianggap sesat itu berarti jenengan urung wong edan kan. Alhamdulillah sudah ada yang menganggap sesat kan itu. Tidak ada nabi kecuali pasti dianggap sesat. Berarti jenengan itu ojo-ojo nabi gitu. Allah. Dan kita itu sekarang kan kita dikepung oleh dalam tanda petik itu cara berpikir yang aneh gitu loh. Ini kemarin ada juga yang ngomong, oh Gus Fuad pleret murtad kan itu. Ya kalau seandainya saya murtad itu baca syahadat lagi kan selesai. Baca syahadat lagi kan Islam lagi kan itu. Gitu aja kok repot. Oh gitu murtad, ya baca syahadat lagi. Kamu mempermainkan Tuhan, siapa bilang? Tuhan yang mempermainkan saya kan gitu tuh. Benar. Ah, benar kan? Duh, murid maneh. Loh jelas langsung nyala. Ya ibarat maksiat itu untuk nyala lagi butuh waktu gitu loh. Ini kan tadi kita bicara soal maksiat kan. Ya ibarat lampu mati kan butuh. Ya meskipun janjinya otomatis kan itu. Tapi tetap ada jeda waktu tuh. Jadi terpaksanya tidak bisa maksiat ya alhamdulillah. Jangan terpaksanya tidak maksiat. Kita nggak mungkin nggak maksiat hari ini nggak mungkin. Bahkan Rasulullah saja la usisanaan alaika ma asnaita ala nafsi kan itu. Dalam sujudnya itu, aku tidak bisa memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Pada Allah itu curhatnya begini. Tidak bisa memuji Tuhan itu kan berarti kan maksiat. Kan itu. Dan memang tidak mungkin. Gitu loh, tingkat Rasulullah aja begitu kok. Apalagi cuma kita lah. Nah, kadang-kadang ini sok gagah gitu loh kalau di masjid-masjid itu di mimbar-mimbar itu. Nah yang gagah-gagah itu biasanya kalau pendekar ya mesti sabuk kuning. Kan itu. Kalau belajar Pancasila sabuk kuning. Kan itu sabuk kuning kan pertama ya. Kalau udah sabuk hitam udah nggak kelihatan pendekar. Kelihatannya cuma seperti orang gila, seperti Habibie itu. Ambil mana kopi ini? Nggih. Gila itu bisa ekspresif, bisa selain ekspresif apa? Kebalikannya. Ya bisa ekstrovert, bisa introvert. Kalau ini Habib gila ekstrovert, kalau ini Habib introvert. Tapi sama gilanya ini. Gila dalam cinta kan gitu. Dan maksiatnya banyak aku ya tahu. Ngeropong. Ya. Dan Habib-Habib di Indonesia itu yang menyelamatkan Habib-Habib gila seperti ini. Masa depan Habib itu terletak di Habib-Habib yang gila seperti ini. Bukan yang teriak-teriak itu. Yang bisa menyelamatkan Habib-Habib yang kayak gini. Iya. Ini nanti di apa? Geger. Loh, kalau geger itu kan seru toh. Di YouTube alhamdulillah subhanallah Gusti Allah bosen. Om bendino wali-wali ku le muni subhanallah luwih fasih kan. Mbok ni sucuk. Ha iya. Anyar. Aki anyar ya gitu. Wiritan anyar. Wiritan. Kon pacar gak nutup. Pikirannya aku orang duwe getih apa jenenge Jawa Timuran. Edan tak tanding edan. Judeg dhewe. Iya. Kakeknya Pak Kiai itu kan dari Jombang. Kakeknya Pak Kiai itu kan dari Jombang. Ya. Mas saya tahunya apa sih? Logatnya selama dia bicara Jawa ini gak kayak Jawa Tengah ini. Tapi saya itu lahiran Jogja. Tapi Jawa ini jenengan cara menyampaikan itu loh, tidak kayak Jawa Tengah sing
Asli Jawa Tengah tulen. Wah, lu asline kok tambah halus. Kula nggih saged, Beb. Dumateng ngarsa panjenengan. Dia gitu ngomongnya. Monggo dari daden. Monggo dipun pisui sareng Pak. Kayaknya saya nggak bisa sih. Ngomong bahasa Jawa itu nggak bisa. Bahasa Jawanya Jawa kasar, Surabaya toh. Nggih. Makanya kayak adiknya Umi, kakaknya Umi ngomong bahasa Indonesia. Aiso, Indonesia Aiso. Nah, orang dulu kan nggak iso ngono itu. Iya. Ada akhi yang ngomong gitu. Bukan orang iso, nggak iso. Tapi lebih ditekan bahasanya. Kalau Orang iso ngono ya. Oh ya ora iso ngono itu. waduh. Ya namanya kan ajaran orang dulu toh. Betul betul. Nah, biar ini nguri ngono ya Pak dia mana toh. Gak mungkin nyelakakno lah wong tua. Iya. Kadang di bahasa Lembang ngomong bahasa Jawa itu tidak ada wong Jawa juga sih kok salah ngomongku ya tak kandhani. Kulo iki Jawa katrok, kasar. Surabayaan. Tapi lebih mengena. Nggih. Bahasa Jawa. Lebih terus terang. Ya, lebih terus terang. Lebih nyatu siapa mana? Jadi